Di produk unit link ini, kontribusi yang nanti kita bayarkan atau dibayarkan oleh nasabah itu nanti akan dibagi dua nih peruntukannya. Jadi sebagian itu dialokasikan untuk perlindungan jiwanya atau untuk asuransinya tadi, dan sebagiannya nanti dimasukkan ke dalam nilai investasi. Nah, di produk unit link ini ada fitur yang namanya cuti kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BMers? Kembali lagi dengan saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower Jakarta. Nah, di sesi podcast Muamalah Talk kali ini kita akan bahas tentang produk unit link. Kenapa sih sampai heboh? Karena mungkin BMers juga sudah tahu ya, akhir-akhir ini tuh bermunculan berbagai macam kasus atau maupun pengaduan dari masyarakat nih terkait produk ini. Bahkan nih sampai OJK sendiri melarang sementara penjualan unit produk unit link ini di channel bank assurance maupun beberapa perusahaan asuransi. Jadi di sesi podcast Muamalah Talk kali ini kita akan bahas sebenarnya apa sih penyebabnya dan seluk-beluknya itu seperti apa. Di sini kita sudah kedatangan langsung narasumbernya dengan Mbak Keista Sutra Bening selaku Asisten Vice President Bank Assurance dari Bank Muamalat Indonesia. Apa kabar Mbak Keista? Alhamdulillah baik. Mbak Rina gimana? Baik. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu nih dengan BMers di luar sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai BMers, perkenalkan saya dengan Keista Sutra Bening atau biasanya dipanggil Keista. Saat ini sebagai yang sudah disebutkan Mbak Erlina tadi ya, sebagai Asisten Vice President Bank Assurance di Bank Muamalat Indonesia. Oke nih Mbak Kay, ini sebenarnya sudah pernah hadir juga nih sebagai bintang tamu di sesi podcast Muamalah Talk. Jadi sekarang kita akan bahas ya Mbak yang lagi heboh-hebohnya nih tentang produk unit link. Ya. Nah Mbak Kay, pertama-tama nih mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada BMers apa sih yang dimaksud dengan produk unit link, kemudian apa bedanya dengan produk asuransi lainnya? Oke, jadi singkatnya ya, produk unit link itu adalah suatu produk yang menggabungkan antara asuransi atau perlindungan jiwa dengan investasi gitu. Jadi dalam satu produk nih atau hanya dengan memiliki satu produk itu kita bisa memiliki dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat perlindungan jiwa atau manfaat asuransi dan juga manfaat investasi. Jadi dalam produk unit link itu nanti premi atau kalau di asuransi syariah tuh istilahnya kontribusi ya, istilah premi itu disebutnya dengan kontribusi. Nah, di produk unit link ini kontribusi yang nanti kita bayarkan atau dibayarkan oleh nasabah itu nanti akan dibagi dua nih peruntukannya. Jadi sebagian itu dialokasikan untuk perlindungan jiwanya atau untuk asuransinya tadi, dan sebagiannya nanti dimasukkan ke dalam nilai investasi gitu. Nah, komponen perlindungan jiwa inilah yang nanti akan memberikan manfaat nih kepada keluarga kita atau kepada ahli waris kita ya, jika nanti terjadi suatu risiko kepada diri kita atau kepada diri nasabah. Nah, sedangkan komponen investasinya itulah yang bisa digunakan untuk salah satu instrumen perencanaan keuangan gitu, misalnya mungkin untuk biaya pendidikan atau untuk persiapan pensiun dan sebagainya. Nah, kemudian nih Mbak Keista, apa saja sih keuntungan membeli jenis produk unit link ini bagi masyarakat? Oke, untuk keunggulannya atau keuntungannya gitu ya, yang pertama pastinya kalau sesuai dengan definisi atau apa yang dimaksud dengan produk unit link tadi, keuntungan yang pertama itu pastinya praktis ya, gitu Mbak. Jadi kalau misalnya nih kita sebagai nasabah misalnya nggak punya banyak waktu nih untuk memanage produk asuransi sendiri, lalu memanage investasi sendiri gitu misalnya, atau mungkin kita, aduh saya kurang begitu paham nih, kurang punya pengetahuan misalnya mengenai produk-produk asuransi dan juga investasi. Nah, kalau kondisi seperti itu, kita menginginkan produk yang praktis gitu ya, yang mudah, yang simple, itu kita bisa pilih produk unit link. Kenapa? Karena tadi kita hanya beli satu produk aja, kita udah dapat dua nih. Kita bisa punya perlindungan investasi sekaligus, perlindungan asuransi ya, sekaligus juga punya investasi, hanya beli satu produk aja. Jadi nggak perlu beli asuransinya beli sendiri, lalu nanti investasinya kita cari-cari lagi misalnya. Nah, yang paling pertamanya itu yang paling jelas keuntungannya adalah pastinya praktis gitu ya. Nah, sama sebenarnya ada satu hal nih Mbak Erlina dari produk unit link yang mungkin masyarakat selama ini belum terlalu aware gitu ya tentang satu keunggulan atau keuntungan produk unit link yang satu ini. Yaitu gini, saya kasih contoh nih misalnya. Misalnya nih kalau kita beli asuransi kesehatan
misalnya ya untuk rawat inap gitu ya. Nah, kalau asuransi kesehatan yang non unit link nih ya, yang untuk produk asuransi tradisional nih yang pure kesehatan, itu bisa jadi kontribusi yang kita bayarkan itu bisa bertambah nih seiring dengan berjalannya waktu atau setiap tahunnya, karena nanti perusahaan asuransi dia akan mereview nih gitu kan, kita misalnya selama ini sering klaim atau enggak gitu kan. Bisa jadi juga dia mereview kondisi kesehatan kita gitu ya, misalnya setiap tahun iya begitu. Jadi misalnya kalau klaim kita tinggi atau kita sering klaim gitu ya, sering sakit, atau misalnya kita ternyata di tahun kesekian ternyata terkena penyakit gitu ya, itu perusahaan asuransi bisa memberlakukan premi atau kontribusi yang lebih tinggi gitu, bisa naik gitu kontribusinya. Nah, tapi kalau kita membeli produk unit link di mana di dalamnya itu biasanya ada asuransi tambahan berupa kesehatan gitu ya, itu nominal kontribusinya dia akan tetap gitu, dia akan tetap nih di awal ketika kita sudah setuju gitu ya atau sepakat, oke, saya mau beli nih produk unit link ini dengan kontribusi sebesar sekian rupiah misalnya, nah itu kontribusinya akan tetap gitu. Nah, sebetulnya itulah salah satu fungsi dari komponen investasi nih Mbak di produk unit link ini gitu. Jadi dia menjaga supaya nominal kontribusi yang bisa kita bayarkan itu tetap nih dari tahun ke tahun gitu kan, tidak perlu tambah mengeluarkan biaya yang lebih besar gitu ya untuk kontribusinya. Nah, tapi pertanyaannya pasti gini, tapi kan mau beli unit link mau non unit link, namanya resiko setiap bertambahnya usia itu kan pasti ada gitu ya. Semakin kita bertambah usia, mungkin kita ya semakin tinggi usia kita, risiko semakin tinggi gitu. Kok bisa sih di produk unit link ini nggak naik gitu kontribusinya? Nah, sebetulnya itu dibantu gitu ya, quote unquote-nya ya, dengan atau dari komponen investasi tadi gitu. Jadi dari karena komponen investasi ya, betul dan investasi betul. Jadi kontribusi yang kita bayarkan kan tadi dibagi dua nih. Nah, kalau misalnya kita seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, risiko yang melekat di diri kita semakin tinggi, ada biaya yang juga naik gitu kan. Tapi biaya yang kenaikan biaya itu dialokasikan atau diambilnya dari komponen investasinya tadi. Makanya gitu. Tidak merubah nominal kontribusi. Iya, betul. Nah, itu mungkin yang selama ini kurang disadari gitu ya. Masyarakat biasanya taunya unit link itu mahal gitu kan ya, dengan manfaat yang sama saya beli produk lain itu kontribusinya lebih murah gitu. Unit link itu mahal gitu kan, terus ribet misalnya gitu ya, apa nggak ngerti lah banyak fitur-fiturnya gitu. Padahal sebetulnya ada satu tuh keunggulan itu yang tadi saya sebutkan tadi tuh Mbak Erlina gitu. Nah, itu sih sebetulnya keuntungan dari unit link. Yang pertama dia simple gitu ya, maksudnya bukan simple, dia praktis. Ya, kita beli satu produk kita bisa dapat dua manfaat, dan juga tadi ya dia nominalnya tetap kontribusinya. Ada satu lagi kelupaan. Jadi gini Mbak, ini kaitannya terutama di masa pandemi seperti sekarang ya. Produk unit link ini dia umumnya tuh fleksibel gitu. Jadi misalnya nih saya punya polis unit link, kemudian saya bayarkan kontribusi sebesar sekian rupiah gitu ya setiap tahunnya atau setiap bulannya. Terus tiba-tiba karena situasi pandemi, keuangan agak-agak bergoyang nih ya, agak-agak kurang stabil nih ya. Tapi kalau misalkan asuransinya ditutup kan sayang gitu ya, padahal kita butuh nih perlindungan asuransi. Nah, di produk unit link ini ada fitur yang namanya cuti kontribusi. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau cuti nggak di kantor aja ya? Iya, benar. Ada cuti kontribusi. Iya. Apa nih, kayaknya menarik nih Mbak Gesta. Oke. Jadi kalau cuti kontribusi itu, jadi kita bisa mengajukan nih ke perusahaan asuransi untuk libur dulu bayar kontribusinya. Selama gitu. Berapa lama ya Mbak Gesta ya? Macam-macam sih. Jadi masing-masing produk beda-beda. Sesuai kebutuhan juga ya. Iya, betul. Jadi masing-masing produk tuh biasanya memberlakukan beda-beda, ada yang maksimum berapa lama gitu ya, fleksibel gitu. Nah, kita bisa pilih nih sesuai dengan kebutuhan kita mau berapa lama. Kita bisa cuti dulu, bayar kontribusinya. Nanti kalau misalnya keuangan sudah mulai stabil lagi, kita bisa lanjutin lagi. Nah, itu sih malah mempermudah ya. Iya, betul. Dia lebih fleksibel. Gitu. Oke nih Mbak Kesta, jadi dari penjelasan yang sudah Mbak Kesta berikan tadi, sebetulnya unit link ini produknya bagus dan memiliki banyak manfaat ya. Tapi kenapa ya Mbak Kesta belakangan ini tuh sering sekali bermunculan banyak nasabah yang komplain terkait dengan produk unit link ini dan bahkan merasa dirugikan gitu. Apa sih yang kira-kira mungkin ada miskah, ada yang kurang dipahami atau bagaimana nih Mbak Kesta?
Oke, jadi memang sih kalau kita lihat di berita gitu ya, akhir-akhir ini banyak nih bermunculan pengaduan-pengaduan nih dari masyarakat, khususnya terkait dengan produk unit link ini. Nah, pengaduannya tuh macam-macam sih ya, beda-beda lah gitu. Ada yang mengadukan mengenai masalah investasinya, ada yang mengadukan mengenai misalnya pembayaran kontribusinya dan lain-lain gitu ya, banyak macamnya. Tapi sebenarnya nih Mbak Erlina, dari beberapa jenis pengaduan nasabah itu terkait dengan produk unit link ini, itu kita bisa tarik sih satu benang merahnya gitu. Apa sih benang merahnya? Benang merahnya itu sebetulnya adalah perbedaan persepsi nih Mbak Erlina, antara nasabah dengan perusahaan asuransinya atau dengan produknya gitu. Jadi menurut pemahaman nasabah, menurut persepsi nasabah, produk yang dimiliki nasabah itu tuh fiturnya ABC misalnya, atau punya manfaat ABC gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata gitu ya, setelah diperiksa lagi di polisnya gitu, ternyata fitur produknya nggak seperti itu gitu. Ternyata mungkin fiturnya BCD gitu atau DEF. Jadi ada perbedaan persepsi nih ya antara nasabah dengan pemahamannya berbeda. Benar, pemahamannya berbeda nih antara yang dipahami nasabah dengan real yang kenyataannya produknya itu seperti itu gitu. Nah, itulah adanya perbedaan persepsi tadi lah yang menyebabkan akhirnya nasabah merasa dirugikan gitu kan, loh kan harusnya saya dapat manfaat ini gitu, ketika saya mau klaim nih manfaatnya ke perusahaan asuransi ternyata nggak bisa atau jumlahnya kurang dari yang saya ekspektasikan gitu. Jadi perbedaan itulah sih sebenarnya benang merahnya nih Mbak Erlina, kenapa terjadi pengaduan-pengaduan nasabah gitu. Oke, berarti perlu ada pemahaman yang sama nih, mungkin juga harus dijelaskan lebih lanjut lagi kepada nasabah ya, dan nasabah juga harus lebih teliti lagi ya Mbak Kista ya. Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya poin yang dikeluhkan nasabah ini apa sih Mbak, selain yang tadi sudah dijelaskan mungkin perbedaan persepsi, komunikasinya gitu, seperti apa tuh Mbak? Sebenarnya kalau poin-poin yang dikeluhkan nasabah tuh ada beberapa gitu ya. Cuman yang paling umum kita temui gitu ya, atau paling umum kita suka terima nih dari nasabah, itu yang pertama adalah terkait dengan nilai investasinya gitu. Jadi persepsinya nasabah nih, mungkin dalam pemahamannya nasabah menyamakan antara produk asuransi unit link ini dengan investasi murni. Atau seperti orang nabung gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya nabung atau saya investasi gitu ya, misalnya saya 1 bulan setorkan dana 1 juta rupiah, kemudian sudah berjalan 1 tahun 12 bulan, berarti logikanya saya harus punya uang 12 juta dong, plus minus sedikit lah kalau misalnya investasi gitu ya, kan bisa untung bisa rugi gitu. Nah tapi ternyata begitu. Nah itu kalau kita tabungan atau investasi murni gitu ya. Tapi kalau asuransi unit link kan dia tadi ada 2. Ya kan, tidak semua ya, iya, dan juga investasi betul. Jadi tidak bisa dihitungnya itu sama dengan investasi atau tabungan murni gitu. Bahwa kalau nasabah atau kita membayarkan kontribusi misalnya 1 juta rupiah per bulan, kemudian asuransinya berjalan setahun, berarti investasi saya 12 juta. Nggak bisa seperti itu gitu ya, karena kan ada tadi ya, dibagi dulu nih 1 juta per bulannya itu dibagi dulu nih, ada untuk komponen asuransi, ada untuk komponen investasi. Nah, itu biasanya yang dikeluhkan sama nasabah gitu. Ketika nasabah, ya udah saya mau ambil nih atau saya mau tarik nih nilai investasi saya, ada berapa sekarang misalnya gitu ya, ada berapa rupiah yang bisa saya tarik. Kemudian diinfokan nih sama perusahaan asuransinya, oh Bapak Ibu sekian rupiah nih yang bisa ditarik. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama nasabah gitu. Akhirnya komplain lah gitu kan nasabah. Nah, yang paling umum atau paling sering kita terima sih biasanya yang seperti itu gitu, karena nasabah itu atau masyarakat itu menganggap bahwa nilai investasinya itu setara dengan nominal kontribusi yang sudah dibayarkan gitu. Itu yang paling umum sih Mbak Erlina gitu. Berarti nih menurut Mbak Kesta, apa sih yang perlu pertama kali dipahami oleh nasabah sebelum memutuskan untuk membeli asuransi unit link ini? Jadi tidak terjadi miskomunikasi tadi ya? Iya, mispersepsi. Pahaman persepsi tadi. Ya, oke, betul. Jadi sebenarnya ada beberapa cara nih ya, ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir lah gitu ya pengaduan-pengaduan dari nasabah terkait dengan produk unit link. Nah tadi kalau Mbak Erlina tanyain dari sisi nasabahnya dulu nih, kalau kita nih sebagai seorang nasabah apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Yang paling penting adalah mungkin di episode sebelumnya saya pernah jelasin juga ya, sempat singgung dikit, kita harus pahami apa yang kita beli dan kita beli apa yang kita pahami gitu. Jadi dari sisi nasabah kita benar-benar pahami dulu nih produk yang kita beli. Oh produknya unit link, produk unit link ini berapa sih biayanya gitu ya, berapa kontribusi yang harus saya bayarkan gitu kan. Kemudian kontribusi ini saya bayarkannya setiap apa
mana? Apakah setiap bulan ataukah setiap tahun gitu, karena ini suka menjadi sumber komplain juga nih Mbak Erlina. Jadi ada nasabah yang berpendapat, loh harusnya kan saya bayar kontribusinya hanya sekali, misalnya gitu ya, atau saya harusnya bayar kontribusinya hanya 3 tahun atau hanya 5 tahun gitu, tapi ternyata enggak, ternyata lebih panjang gitu. Nah jadi sebelum kita sebagai nasabah, sebelum kita beli suatu produk, mau produk unit link atau produk lain juga sih sebenarnya ya, itu pahami dulu nih bahwa berapa sih kontribusi yang harus kita bayarkan, frekuensinya setiap apa, dan berapa lama kita harus bayarkannya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus pahami nih sebagai nasabah bahwa ini adalah produk investasi, jadi gabungan ya, ada asuransi, ada investasi. Di mana investasi itu bisa untung, bisa rugi gitu ya. Itu nggak hanya di unit link aja. Kalau kita beli instrumen investasi lain, kita beli reksadana atau kita beli saham misalnya gitu, itu juga sama ya. Kadang nilainya bisa naik, kadang nilainya bisa turun. Karena ada risiko tadi ya. Betul, investasi itu ada risikonya. Itu yang harus kita pahami gitu ya. Pastikan betul-betul. Dan juga yang ketiga, tadi kan yang pertama mengenai pembayaran kontribusinya. Kemudian yang kedua, pahami bahwa investasi itu ada risiko, bisa naik bisa turun gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu cermati lagi cakupan manfaat. Jadi produk unit link ini memberikan manfaat apa aja. Kan tadi saya bilang perbedaan persepsi ya, nasabah taunya manfaatnya A, B, C, ternyata cuma A sama B aja atau A sama C gitu. Tidak jadi sesuai. Ada kesalahan persepsi tadi. Iya benar gitu. Jadi pastikan manfaat yang cakupan manfaat produk asuransinya itu apa. Kalau misalnya kita nggak paham, tanyakan lagi sama tenaga pemasarnya gitu kan, tanyakan lagi, minta dijelaskan lagi gitu ya, seperti apa produknya sampai dengan kita paham. Sama satu lagi Mbak Erlina, ini sempat kejadian atau banyak kejadian juga ya, kita sebagai nasabah harus pinter, jangan pernah mau menandatangani blank form. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita menandatangani dokumen kosong gitu ya. Jadi kadang-kadang kan udah Pak, atas nama pelayanan kepada nasabah gitu ya, udah Pak nih Bapak Ibu tanda tangan aja, nanti semuanya saya yang isiin. Jangan gitu ya. Jadi kita harus pastiin bahwa apa yang kita tanda tangani itu kita tahu. Gitu ya, kita tahu apa aja poin-poin yang diisi di situ, yang ditandatangani itu kita memahami gitu ya. Karena ada juga oknum-oknum mungkin ya Mbak ya. Iya betul. Jadi selain karena miskonsepsi tadi, juga ada oknum yang memang mengambil keuntungan dari situ. Jadi betul. Itu pentingnya untuk saling memahami, dan nasabah juga harus paham ya dari sisi bank asuransinya atau perusahaan asuransinya juga perlu memiliki integritas. Dan iya betul gitu. betul. Nah tadi mungkin nyambung kali ya, kalau tadi kan saya sampaikan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gitu ya pengaduan nasabah ini terkait produk unit link ini dari sisi nasabahnya nih. Nah kita harus tahu banget nih bahwa apa sih produk yang kita beli dan sebagainya. Jangan tanda tanganin formulir kosong dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya ada satu sisi lagi sih Mbak Erlina gitu. Memang dari sisi tenaga pemasarnya gitu kan. Jadi jadi dua sisi nih, dari sisi nasabahnya dan juga dari sisi tenaga pemasarnya, baik itu tenaga pemasar dari perusahaan asuransi atau dari bank gitu ya. Itu memang dari sisi tenaga pemasar kadangkala ada yang memang mungkin karena kurangnya pengetahuan produk, jadi menjelaskannya salah tanpa disengaja gitu ya. Menjelaskan produk yang salah, atau mungkin bukan salah tapi kurang lengkap. Kurang lengkap, kurang transparan gitu ya. Jadi harusnya A, B, C, yang dijelasin hanya A sama B aja gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin ya beberapa oknum gitu ya memang sengaja nih gitu ya untuk menjelaskan suatu fitur produk yang salah atau keliru supaya nasabahnya biar belilah nasabahnya oknum gitu. Ya. Oknum betul, nggak semuanya tapi memang ada gitu kan. Jadi kalau dari sisi tenaga pemasarnya, yang pertama ya kita harus, kalau saya sebagai seorang tenaga pemasar nih, make sure saya punya pengetahuan produk gitu ya. Sebelum kita tawarkan ke nasabah, kita pahami dulu nih sebagai tenaga pemasar produknya seperti apa, biar kita nggak salah nih menyampaikan ke nasabah gitu. Dan yang kedua ya juga ya tadi ya Mbak, kejujuran dan integritas ya. Memang sampaikanlah produk itu apa adanya gitu kan kepada nasabah. Nah perlu pengawasan juga sebenarnya dari institusinya nih, baik dari perusahaan asuransinya dan juga dari banknya nih ya, sebagai yang mempekerjakan tenaga pemasar itu ya, punya tanggung jawab juga untuk memberikan pelatihan gitu kan, pemahaman produk, communication skill gitu ya kepada tenaga pemasarnya, supaya bisa menyampaikan atau menjelaskan produk ke nasabah itu dengan baik gitu. Dan juga sistem
apa istilahnya ya, mungkin kontrol dan mitigasi ya, gitu ya, harus menerapkan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi maupun bank itu menerapkan sistem kontrol untuk tadi meminimalisir terjadinya pengaduan nasabah yang disebabkan karena penjelasan yang salah dari tenaga pemasar gitu. Jadi dua sisi sih Mbak, dari nasabahnya dan juga dari tenaga pemasarnya gitu. Ya. Jadi bisa kita simpulkan sebetulnya produk unit link ini tuh produk yang bagus dan memiliki banyak manfaat. Tapi memang perlu dipahami dan nasabah juga harus paham nih kebutuhannya apa, sesuaikah dengan produk yang dibeli, dan juga dari sisi tim pemasarnya juga harus memahami betul produk-produknya gitu ya betul. Jadi sebetulnya permasalahannya nih kalau yang saya lihat sebetulnya bukan di produknya gitu, bukan di produk unit linknya yang jelek gitu ya, bermasalah, atau misalnya dari perusahaan asuransinya misalnya nggak mau memberikan haknya nasabah, bukan sih, tapi lebih kepada tadi sih mungkin pemahaman, perbedaan persepsi tadi. Kalau produk unit linknya tuh bagus sebenarnya, jadi jangan takut beli produk unit link. Jangan takut karena Bank Muamalat juga punya ya betul produk unit linknya. Iya betul, kerjasama kita dengan asuransi rekanan kita gitu. Kalau gitu terima kasih Mbak Kaista. Mungkin ada tambahan lagi untuk BMers di luar sana? Mungkin tambahannya kayaknya tadi udah cukup lengkap sih ya. Intinya sih kalau untuk tambahannya, kalau mau beli produk unit link jangan takut. Produk unit link itu bagus, dia punya banyak manfaat, punya banyak keuntungan gitu ya. Hanya aja pastikan sebelum kita membeli produk unit link, kita pahami dulu produknya dengan baik gitu ya. Dan ada satu yang ketinggalan. Oh iya, apa tuh? Ada, kita sebagai nasabah ya, kita bisa memanfaatkan yang namanya periode free look. Apa tuh periode free look? Periode free look itu adalah satu periode setelah kita sebagai nasabah menerima polis, kita bisa mempelajari tuh Mbak polisnya. Karena mungkin kan kalau waktu dijelasin sama tenaga pemasar mungkin terbatas, belum paham atau belum semuanya gitu ya, karena kan fiturnya banyak. Nah, kita sebagai nasabah kita bisa baca nih di polis. Setelah polisnya datang, kita pelajari polisnya. Nah, pada saat kita mempelajari polis, kalau ternyata kok ada hal-hal yang kita nggak paham atau kok rasanya beda ya dengan yang dijelaskan sama tenaga pemasar, nah kita diberikan periode waktu oleh perusahaan asuransi untuk bisa menanyakan nih, mengkonfirmasi lagi gitu kan. Kalau kita menemukan hal yang berbeda tadi, setelah kita menerima polis itu langsung hubungi aja lagi tenaga pemasarnya atau hubungi call center perusahaan asuransinya, tanyakan lagi, kita bisa konfirmasi. Dan kalau memang dalam periode free look tadi ternyata nasabah akhirnya memutuskan nggak jadi aja deh gitu ya, ternyata kok nggak sesuai nih manfaat produknya dengan yang saya butuhkan, itu nasabah bisa melakukan pembatalan, penutupan polis dengan pengembalian kontribusi gitu. Jadi sebetulnya kita bisa memanfaatkan itu gitu, mempelajari kembali polis asuransi yang kita terima. Itu aja sih sebenarnya. Mitigasi resikonya di awal ya Mbak. Iya, betul mitigasi resikonya di awal, benar. Jadi nasabah atau BMers di luar sana yang mau coba produk unit link jangan takut ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Kaista, produknya juga bagus dan punya banyak sekali manfaat. Ya, oke Mbak Kaista, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Di sesi podcast Muamalat kali ini. Kalau gitu kita akan ketemu lagi nih di sesi podcast Muamalat lainnya. Saya Erlina dan saya Kaista. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.